Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Fira Putri akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Kedisiplinan ASN melalui Peran Kepemimpinan dan Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja di Kota Padang. Yang pertama mengenai latar belakang. Salah satu hal yang diperlukan dalam mewujudkan pembangunan nasional adalah aparatur negara yang berkualitas tinggi dengan sikap kedisiplinan yang tinggi. Peran utama pimpinan menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam proses mencapai tujuan. Salah satu contoh yang dapat kita ambil dari kedisiplinan ini yaitu PNS yang meninggalkan tempat tugas tanpa izin pemimpin. Berdasarkan masalah tersebut, maka saya mengambil judul yaitu Peningkatan Kedisiplinan ASN melalui Peran Kepemimpinan dan Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja ASN di Kota Padang. Masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu saya membahas mengenai apakah peningkatan kedisiplinan ASN ini berpengaruh kepada kinerja karyawan. Yang kedua itu apakah budaya organisasi ini juga berpengaruh terhadap peningkatan kedisiplinan ASN. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara peningkatan kedisiplinan ASN ini melalui peran kepemimpinan dan pengawasan terhadap disiplin kerja ASN di Kota Padang. Selanjutnya itu tujuan penelitian pertama itu untuk mengetahui pengaruh peningkatan kedisiplinan ASN dan yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap peningkatan kedisiplinan ASN. Tiga itu untuk mendeskripsikan bagaimana cara peningkatan kedisiplinan ASN ini. Manfaat penelitian, ada 2 manfaat penelitian. Yang pertama manfaat teoritis, di mana ini bertujuan untuk memberikan sumbangan terhadap kajian teoritis ilmiah. Kedua yaitu manfaat praktis, ini bertujuan untuk memberi masukan dan sumbangan pemikir pada kepala pimpinan. Tinjauan pustaka pertama yaitu mengenai pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang berwenang dan mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Unsur pokok pimpinan yaitu kepemimpinan harus melibatkan orang lain yang merupakan suatu faktor pada diri seorang yang dapat ditumbuhkan, dipupuk, dan dikembangkan. Selanjutnya itu MSDM merupakan suatu kegiatan produktif yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, pengembangan untuk mencapai tujuan organisasi. MSDM yaitu kedisiplinan, pemberhentian, perencanaan kegiatan. Selanjutnya itu kinerja karyawan. Kinerja merupakan sebuah hasil kerja yang dilaksanakan oleh karyawan secara kualitas dan kuantitas. Faktor yang mempengaruhi itu kemampuan individu, tingkat usaha, dukungan organisasi. Indikatornya itu kualitas, kuantitas, efektivitas biaya, dan kebutuhan untuk supervisi. Selanjutnya disiplin kerja yang merupakan alat mengukur suatu perilaku, perbuatan, dan sikap yang dilakukan karyawan, baik secara tertulis maupun secara lisan. Faktor yang mempengaruhinya yaitu kepemimpinan, sistem penghargaan, kemampuan. Indikator disiplin kerja yaitu tujuan kepemimpinan, teladan, balas jasa, keadilan, pengawasan, melekat, faktor sanksi. Upaya peningkatan disiplin kerja yaitu memberikan pujian kepada pegawai. Kerangka berpikir, seperti halnya manusia lainnya, pegawai merupakan manusia ciptaan Tuhan. Sebagai contoh tindakan yang menyeleweng yaitu manipulasi laporan keuangan, korupsi, dan bahkan tindakan kecil yang membawa pengaruh terhadap kerja. Maka, pencapaian tujuan dari suatu organisasi akan lebih mudah tercapai. Yaitu hipotesis penelitian. Ada 3 hipotesis di sini yang saya ambil yaitu adanya pengaruh pada signifikan peningkatan terhadap kinerja ASN, adanya pengaruh terhadap kinerja ASN, orang yang mengikuti peningkatan kedisiplinan. Selanjutnya jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan 3 cara yaitu kuesioner, wawancara, dan studi keputusan yang diperoleh dari buku. Di mana teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.